kesempatan kali ini kita bersama para anggota dewan mengunjungi salah satu kafe atau kedai kafe, di mana di sini konsep entertain, konsep kewirausahaan untuk memenuhi para penikmat pecinta wisata kopi yang mengacu kepada konsep milenial atau generasi milenial, sehingga mau tidak mau ini bagian dari masyarakat, terutama generasi muda yang juga diarahkan dalam menekuni bidang kewirausahaan mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kita tidak menafik apa yang sedang kita hadapi, terutama dengan anak-anak kita, generasi kita. Dimana kita bisa melakukan komparasi usaha-usaha serupa dari mulai tingkat bawah hingga atas. Itu butuh perbandingan agar yang bawah pun bisa mencontoh yang atas, dan yang atas pun memberi kesempatan kepada yang bawah untuk berkembang kembali. Kemudian para anggota dewan kita bawa ke satu rumah batik tulis, di mana beliau selain bisa berbelanja juga bisa sedikit bertanya mengenai produk-produk yang ada di rumah batik tulis. Jadi kerajinan batik tulis original di kota Yogyakarta tentunya, di mana pusat batik yang tentu memiliki kualitas tersendiri. Selanjutnya para anggota dewan sudah kita yang terkenal Tengkleng Gajah tujuan para wisatawan di Yogyakarta. Selain kunjungan kerja, tentu kita juga memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk komparasi perbandingan, di mana DIY merupakan suatu ikon kota wisata, kemudian dengan daerah di mana para anggota dewan itu berada, itu kita beri kesempatan anggota dewan kita bawa ke salah satu gudeg ciri khas makanan tinggi yang terkenal, termasuk destinasi para wisatawan, yaitu di daerah Sagan. Gudeg Sagan yang lokasinya representatif di kota Yogyakarta, di mana sang pengelola memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk live music sekaligus menikmati santapan kuliner khas Yogyakarta, yaitu gudeg. Kita beri kesempatan pada anggota dewan untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana mengembangkan konsep usaha, kemudian pariwisata dan entertain di tempat mereka nantinya. Karena ini bagaimana mengembangkan konsep usaha, kemudian pariwisata dan lainnya. Itu kita juga memahami bahwa kita bersama para anggota dewan, saya pribadi yang merupakan penduduk warga Yogyakarta, tentu memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan perbandingan atau komparasi dari usaha yang paling bawah atau UMKM hingga yang paling tingkat terjajah atau VIP. Alhamdulillah, di malam harinya saya berkesempatan untuk menemani beliau-beliau, sehingga kesempatan ini saya pergunakan untuk sedikit bertanya, ngobrol santai dengan para anggota dewan, terutama beliau-beliau yang saat ini saya dampingi Komisi 1 bidang perizinan dan yang lain-lain untuk ke legalitas, kemudian beliau-beliau dari Komisi 3 di salah satu provinsi tinggal saya sebutkan. Jadi dari Komisi 1 dan Komisi 3 kita banyak melihat bagaimana kinerja, bagaimana beliau-beliau juga memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Namun terkadang kita nggak tahu, masyarakat tidak tahu bagaimana perjuangan mereka, dan apapun yang mereka dapatkan, bagi saya pribadi sebagai warga sudah sepantasnya. Karena melihat selama 3 hari itu perdebatan sengit, baik langsung atau di dalam kondisi kunjungan kerja maupun di dalam diskusi kecil, baik itu di dalam mobil, baik itu di tempat-tempat tadi yang sudah kita tampilkan, itu beliau selalu sedikit memberikan waktu untuk membahas
apa yang terjadi, bagaimana situasi kondisinya, apalagi di masa pandemi ini. Beliau pun juga mencari cara untuk agar semua kondisi kembali bisa normal walaupun mungkin tidak 100%. Paket paket tuh. Ya. Kalau misalnya hendak mendampingi bahkan di dunia khusus kita kemarin terus sempat meledak kan? Iya lagi. Kali di jadi satu siswa belajar ini komputer akan dapat diskon. Ya, sekian. Kredit tuna. Itu sudah bikin kan? Itu bagus loh Baji, bagus itu. Cuma sayangnya ya tadi. Nggak didukung apa gimana? Iya, karena sayangnya pemerintah kita nggak mau diambil. Alasannya muncullah otodidak dan komputer itu tidak siap yang semestinya kan. Itu alasannya kenapa Pak Haji pemerintah tidak? Iya, karena pasti ada di marketingnya yang diambil. Oh iya. Nah sekarang yang jadi kendala kan ketika anak-anak atau ketika pengguna IT itu mendapatkan pendidikan secara otodidak tanpa guru lah Pak Haji kan gitu ya. Itu kan karena kalau di kita kan menganut peradaban Pak Haji. Nah itu muncul sekarang yaitu kejahatan cyber karena mereka belajar mungkin hal-hal yang berlawanan dengan hukum katakanlah gitu. Itu kan juga tidak bisa terkontrol. Kemudian seperti kemarin RIM ya, konten-konten yang berbau sara, kekerasan dan lain itu bisa terekspos begitu mudah. Itu juga kan secara edukasi kan itu kan edukasi massal Pak Haji. Ya kan sosial pengaruhnya kan lalu saya ini kan supaya ada regulasi gitu loh Pak Haji. Kalau dulu kan zaman Pak Tifatul itu kan ada konten-konten yang memang disensor katakanlah. Ya kan? Nah ini sebenarnya perang media, ini perang kepentingan Pak Haji kan, perang kepentingan. Konten-konten akhirnya apa? Nggak perlu sekolah karena saya bisa belajar di YouTube. Nah kalau di pesantren ibaratnya, saya nggak perlu pesantren, saya bisa ya kan pesantren di Google ibaratnya kan gitu atau di YouTube. Nah itu jadi kemarin jadi perbincangan ya istilahnya kita lah di organisasi teman-teman itu kan. Mungkin ya ekstrim lah kan otodidak itu kan nggak ada yang membatasi gitu loh. Nah ini regulasi ini Pak Haji yang kalau saya kemarin saya lihat lah itu kan terjadi kalau kita bicara masalah pengelola atau pengusaha kan gitu itu kan pasti berimbas tuh Pak Haji. Makanya kenapa padahal mereka lebih senior BPMD ya kan. Cuma kita hidup jangan sampai seperti apa gitu ya dari uangnya ya kan. Betul Pak Haji, jangan terfokus kepada materi. Ya saja berteman kan. Betul. Pada pendapatan sama mereka menganggap pulsi aja. Itu kan. Ya mereka tentu punya penilaian sendiri Pak Haji dari selama bekerja bersama kan. Tapi saya melihat Pak Haji bahwa saya sendiri rakyat ya. Kan selama ini kita rakyat nggak tahu bagaimana sih mereka bekerja atau wakil kita. Ternyata ya selama 3 hari kan saya dengan Pak Haji ya 2 hari lah di dalam mobil pun ya istilahnya rekan-rekan Pak Haji dengan rekan-rekan benar-benar memikirkan gitu sampai hal tiang listrik aja kan gitu. Itu saya semalam salut, sudah nggak usah izin sama pemerintah karena kita rakyat ya sudah suruh undurkan, nggak perlu contoh Siapa yang ketinggalan tuh? Ayo Pak, selamat ya, hati-hati di jalan ya Pak ya. Siapa yang ketinggalan?